aku cintai karena Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berselawat untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah, pada hari ini kita sudah berada tanggal 11 daripada bulan Sya'ban. Maka alangkah bagusnya kita dengarkan mengenai pelajaran puasa, ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Yajibu 'alal muslim ay yata'allama ahkamas siyam. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum puasa. Wa ay yas'ala ahlal ilmi anha idza lam ya'lam. Dan wajib baginya untuk bertanya kepada ahli ilmu tentang hukum-hukum puasa bila dia tidak tahu. Fa yata'allamu arkanas siyam mufsidatih. Lalu dia pelajari rukun-rukun puasa dan yang membatalkan puasa. Wa kaifa yasumu ashabul a'dzar kal maridi wal musafiri wa nahwihima. Dan bagaimana puasanya orang-orang yang punya uzur seperti orang sakit, orang musafir dan seumpamanya. Lianna man wajaba alaihi siyam wajaba alaihi wujuban ainiyan ay yata'allama ma la yasihhu siyamu illa bih. Karena setiap orang yang wajib berpuasa, wajib bagi dia dengan hukum wajib ain. Wajib bagi dia mempelajari apa saja yang tidak sah puasa kecuali dengannya. Fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka apa saja yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu hukumnya wajib. Jadi persiapan ilmu jadinya di sini tentang puasa. Karena puasa itu hukumnya wajib, maka mengilmuinya itu juga wajib. Kalau kita tidak tahu, kita harus bertanya, kita harus belajar. As-siyamu huwa at-ta'abbudu lillahi bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub asy-syams. Puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bareng dengan istri. Jadi kita tahan diri. Min tulu'il fajr as-sadiq, mulai dari terbit fajar sadiq, mulai ada waktu subuh, ila ghurubisy syams, sampai tenggelamnya matahari. Itulah yang dimaksud dengan nama puasa. Yathbutu dukhulu syahr Ramadan bi ru'yati hilali. Masuknya Ramadan itu ditetapkan dengan melihat hilal. Lihat hilal. Jadi kelihatan dia seperti sabit, ya, baru muncul itu hilal. Au bi itmami sya'ban 30 yawman idza dhumma 'alaina al-hilal. Atau dengan menyempurnakan umur bulan Sya'ban 30 hari apabila mendung di atas kita. Kalau dia mendung tidak bisa kelihatan hilal, maka seandainya malam itu malam 30, di sana sini berusaha untuk dilihat, gak kelihatan karena mendung. Sudah malam 30 Sya'ban itu dia, ya, itulah malam 30. Ya, besoknya bukan tanggal 1 Ramadan, harus digenapkan umur Sya'ban 30. Karena
pada malam itu tidak kelihatan hilal gara-gara mendung. Wala yajuzul amalu bil hisabati wahdaha fi i'timadi dukhul asy-syahr. Dan tidak boleh memakai hisab sendiriannya dalam berpegang mengenai masuknya bulan Ramadan. Enggak boleh pakai hisab tok. Enggak, hanya sebagai alat bantu saja itu hisab. Yang dipegang itu adalah terlihatnya hilal. Menurut hisab malam 30 bulan Sya'ban itu adalah tanggal 1 Ramadan misalnya. Tapi di sana sini sudah diusahakan dilihat hilal, enggak kelihatan dia. Semuanya misalnya mendung, semuanya hujan, enggak kelihatan hilal. Maka bagaimana mengikuti hisab apa mengikuti sabda Nabi harus digenapkan umur Sya'ban 30 hari? Ikuti sabda Nabi. Genapkan ya umur Sya'ban 30 hari. Tapi hisab ini ya pakai hisab sudah keluar dari jauh hari, batal demi hukum. Ya. Jadi yang menjadi patokan itu bukan hisab. Jadi patokan itu adalah terlihat hilal. Shaum Ramadan rukun min arkanil Islam, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Puasa Ramadan itu adalah satu rukun di antara rukun-rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan puasa Ramadan. Wa syurutu wujubis shaumi arba'ah. Syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 4. Al-Islam, pertama Islam. Orang yang tidak Islam tidak wajib dan memang tidak sah kalau enggak Islam. Batal semua perbuatan kebaikannya kalau dia kafir. Mau sholat enggak sah, harus beriman dulu, masuk Islam dulu. Dia bersedekah yang dapat pahala, dia harus beriman Islam, ya. Jadi semua amalnya ini jadi tidak sah gara-gara dia tidak Islam. Makanya kita yang sudah dikasih Islam oleh Allah ini dijaga Islam itu dalam diri kita. Jangan dirusak dengan perbuatan syirik. Batal kita punya amal. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh jika engkau berbuat syirik maka benar-benar batal amalmu. Jadi nikmat Islam ini wajib untuk kita jaga. Jadi baru sah ibadah seseorang itu dia wajib Islam. Puasanya baru sah, syaratnya pertama adalah Islam. Baru dia wajib, ya, dan sahnya juga. Yang kedua syarat wajibnya wal bulugh, baligh. Kalau belum baligh belum wajib puasa Ramadan. Tapi sejak mereka belum baligh harus diajar puasa. 7 tahun sudah seperti sholat diajar sholat, puasa juga diajar. Mungkin dia puasa setengah hari gitu, lama-kelamaan lebih besar dari dia sudah 10 tahun bisa dia puasa. Walaupun mungkin ada yang ya bolong-bolong, ada 2-3 enggak yang dia tinggalkan, namanya anak-anak. Lama-kelamaan sudah balik enggak boleh dia tinggalkan, tapi sudah terbiasa dia puasa. Ya, sah hukumnya. Ya, kalau dia belum balik sah hukumnya tapi tidak wajib. Yang orang tuanya dapat pahala. Yang ketiga syarat wajib puasa itu berakal. Kalau dia gila enggak wajib puasa. Ya, enggak wajib dia puasa kalau gila. Lalu nanti sehat dia dari gilanya, bagaimana puasanya saat dia gila itu wajib diqada? Enggak. Kan dia tidak mukallaf saat itu.
Wal qudratu 'ala siyam, kemudian berikutnya mampu berpuasa. Kalau tidak mampu enggak dia wajib. Ya, kalau tidak mampu. Bagaimana dia tidak mampu? Mungkin sudah terlalu tua. Ya, enggak bisa enggak makan setiap 3 jam. Atau mungkin kena penyakit seperti penyakit mah yang kronis, jarak 2 jam harus makan. Kalau enggak begitu sakit dia, maka tidak wajib dia puasa. Enggak wajib dia puasa. Dan ini enggak mungkin seperti sedia kala lagi kan, susah anunya. Maka diganti dengan membayar fidyah. Tapi kalau orangnya sakit biasa, insya Allah bisa sembuh. Lalu dia tidak berpuasa, maka nanti begitu dia sehat, dia qadha puasa. Gak bisa diganti dengan fidyah karena dia bisa sehat. Ini kalau penyakit sudah tua sekali, masa bisa muda lagi? Gak mungkin kan? Ya, gak mungkin. Kecuali kalau dia sudah masuk surga, muda lagi, mati sudah masuk surga. Kemudian yang kedua, orang yang mungkin kronis, ya, udah nggak bisa, sulit seandainya bisa, mungkin ada kemungkinan tapi kecil, ya, kecil sekali kemungkinannya sudah nggak bisa, kata dokter sudah fidyah. Nah, bagaimana dengan orang yang hamil, orang yang menyusui? Boleh dia tidak puasa kalau dia tidak mampu, khawatir sudah kesehatannya, tapi wajib dia qadha, wajib dia qadha. Ya. Jadi inilah jemaah rahimakumullah, sebagai bidayah, sebagai permulaan kita belajar sedikit demi sedikit mengenai masalah puasa, karena sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan Allah berkahi umur kita. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Umur yang kita tidak tahu ujungnya ini kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Kita bahagia dengan datangnya musim-musim yang bagus yang di dalamnya dilipat gandakan pahala. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.